Mungkin nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam iki mengke kula maknani sekedap ya napa sing kangge nadzuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis tsani te hadis sing kedua iku an Atha bin Yasar saking Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi atau bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Kabil Ahbar sangka Kabil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Kabil Ahbar. Kala dawuh sapa Kabul Ahbar di kula baleni malih Atha niku tabiin biasa tapi rawi ne rawi sangka Yahudi berarti rawil Yahud rawi minal Yahud. Kabul Akbar tiyang Yahudi kenangane ngeten alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun Taurat ing Taurat aku iku diulang bapakku Taurat ila sifron kecuali salam pira wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa itu khilulan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asuduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu nopo halaman itu dikemas khusus yakhtim itu dikemas khusus disegel khusus kemudian dimasukkan nopo peti. Tentu sebenarnya anak buatan wani macam-macam. Falam mata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatahtu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Jadi nak moco meskipun moco ni macamnya tetap faidan. Mereka idha fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Terus nak moco sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetap yang dalam sunduk atau fi sifrin wahid dalam lempiran satu tadi Nabi nuti ana keterangan Nabi yakhruju kang bakal metu sapa Nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada Nabi yakhruju akhir zaman. Saya ulang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Kabil Ahbar. Berarti Atha bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahirin Nabi di Makkah ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta hijrah Nabi bil Madinah ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane Nabi, kerajaane Islam iku Bisyam lan Syam. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane Nabi atau kotane Islam iku Bisyam ana ing Syam. Kula bali niki sampean manane anut kula. Wa sultanuhu te sentral kotane Nabi atau Islam tapi sing bener gak jane Islam iku Bisyam ana ing Syam. Ya kusu nyendak sapa Nabi syarahu ing rambute Nabi. Jadi Nabi mboten nate gondrong banget mboten nate. Wis ada paham. Ora ana hadis Nabi gondrong ya kusu syarah dari rambute napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa Nabi ala wasati ngatasé sisi tengah Nabi. Iki kados sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa Nabi khairul anbiya iku api-api Nabi wa ummatul lan ana sapa umat Nabi khairul ummah api-api umat. Sifatnya mana yukabiruna podo mojo takbir sopo umatun Nabi Allah Ta'ala wa Ta'ala ala kulli syaraf yang atasnya saben-saben tanah sing dhuwur atau sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna podo baris sopo umatun Nabi fis sholat ing dalam sholat kasufu fihim koyok baris wong akeh fil kital ing dalam perang. Nakulu buhum atas niki insyaallah kula baca 5 qodiyah sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis napa? Atom. Qulubuhum utawi atine umatun Nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah Ta'ala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit wa rakhain lan masa-masa senang. Di kalau terang nama lagi terus Atha niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atha itu tentu tidak itu tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meriwayatkan dari Kabil Ahbar. Di niku rungokno tenan ya. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Kabul Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Kabul Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Kabul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi.
Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Kabul Akbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongono sholat kok sampean jamaah ini rongono. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, dilungguh-lungguh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua diantara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Itu disebut qulubuhum mashahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum mashahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa rakha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Misalnya pas melarat tak kok piye kan kabar alhamdulillah melarat. Nah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Kabul Akbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama Anani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini tuh Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Terus kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Kabul Akbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Kabul Akbar, cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail, jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, ya, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu nggak pernah bohong, no? Alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Kabul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri matafalun nisa apa? Wala adri matafalun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri matafalun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, tentu kan nggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi.
Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar Al Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri kata Atha bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar, rawin minal Yahud. Ya paham geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fi sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masakhifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka.